Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lazismu Bojonegoro, kemudian segenap pengurus Lazismu, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian kampusmu, kajian puasa Ramadan bersama Lazismu Bojonegoro, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah kesempatan, yaitu kajian kampusmu sebagaimana biasanya. Bapak Ibu sekalian, kajian kampusmu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu tentang beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, insya Allah pada 1 jam ke depan kita akan mencoba mengkaji secara dalam apa-apa saja yang bisa membatalkan ibadah puasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan bahwasanya ada beberapa hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Yang pertama, sebagaimana yang sudah kita pahami, yaitu makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan. Jadi makan dan minum di siang hari. Kenapa di siang hari? Karena di siang hari ini waktu kita menjalankan ibadah puasa. Adapun di malam hari, sebagaimana sudah kita ketahui melalui ayat yang kita pernah bahas, di malam hari kita diperbolehkan untuk makan dan minum. Wa kulu washrabu, itu. Makanlah kamu sekalian dan minumlah. Tetapi makan dan minum yang bisa membatalkan ibadah puasa kita itu ketika kita lakukan secara amdan. Dalam istilah fikih, amdan itu dengan sengaja. Nah, oleh sebab itu ketika kita makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan dengan sengaja, maka ibadah puasa yang kita lakukan itu batal. Nah, terus bagaimana? Berarti kita wajib menggantinya atau mengqadha'inya di luar bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya makan dan minum itu bisa membatalkan ibadah puasa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, wa kulu washrabu, dan minumlah kamu sekalian hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, sampai nyata bagi kita terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq ini fajar yang sesungguhnya, yang menjadi pembatas makan sahur kita ketika kita berpuasa, dan yang menjadi awal kita menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwasanya ibadah puasa itu kita lakukan min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Fajar di sini fajar as-shadiq, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian awal waktu kita tidak makan dan minum ketika berpuasa itu kapan? Ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, min tulu'il fajri, yaitu dari terbitnya fajar. Fajar di sini yang dimaksud adalah al-fajru as-shadiq, fajar yang benar. Sehingga di dalam fajar shadiq ini, menurut Munas Tarjih yang ke-31 kemarin di Gresik dan sudah ditanfid oleh PP, yaitu kita mundur yang dulunya minus 20 derajat menjadi 18 derajat. Berarti
mundur 2 menit. Kalau 1 menit itu 1 derajat itu 4 menit, berarti kalau 2 menit berarti kita mundur 8 menit. Nah, kalau kita bin Jundub, qala dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min suhurikum adhanu Bilalin. Janganlah sekali-kali menghalangi makan sahur kamu sekalian. Yang pertama, adhanu Bilalin, yaitu adhannya Bilal. Karena di dalam praktek di zaman Rasulullah itu memiliki 2 muadzin. Yang pertama Bilal ibn Rabah, yang kedua Abdullah ibn Umi Maktum. Adzan subuh yang dilakukan di zaman Rasulullah itu kan 2 kali, yaitu adzan yang dilakukan sebelum masuknya fajar shadiq, masih di fajar kadzib. Nah, adzan ini yang disebut dengan al-adzan al-awwal, adzan pertama, itu dikumandangkan oleh Bilal. Nah, sehingga Rasulullah menjelaskan, kalau Bilal itu adzan subuh yang pertama, kamu berhenti dari makan sahur. Kecuali kalau adzan sudah masuk pada al-adzan ats-tsani, yaitu adzan yang kedua yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umi Maktum, seorang sahabat yang tunanetra, yang buta, dan dia tidak mengumandangkan adzan kecuali ada orang yang mengatakan kepada dia, ya Abdullah ibn Umi Maktum, qad asbahta, telah masuk subuh. Nah, ketika adanya Abdullah ibn Umi Maktum, yaitu pada al-adzan ats-tsani, adzan yang kedua dari sholat subuh, nah kita stop makan sahurnya di situ. Walal fajru al-mustatir, demikian juga tidak boleh menghalangi kita fajar yang tegak. Fajar yang tegak atau fajar yang vertikal, ini yang disebut sebagai fajar kadzib, yaitu fajar yang bentuknya putihnya itu memanjang ke atas sebagaimana ekor serigala. Di dalam hadis digambarkan semacam itu. Nah, kalau masih fajar kadzib, ya berarti kita masih boleh sahur. Masih boleh sahur dan belum kita memulai belum kita memulai puasa. Walakin al-fajr al-mustatir fil ufuq. Akan tetapi kata Rasulullah, yang menghalangi kita dari makan sahur itu fajar yang membentang atau fajar yang putihnya itu membentang secara horizontal. Inilah yang disebut sebagai fajar shadiq, fajar yang sebenarnya di ufuk. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun. Ini adalah hadis yang hasan. Maka dari hadis ini dapat kita pahami bahwasanya awal kita tidak makan dan minum ketika berpuasa itu dari terbitnya fajar shadiq ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, meskipun saya sering sampaikan ini, tapi tidak ada masalah, kita coba ulang-ulang supaya ilmu itu betul-betul meresap di dalam ingatan kita. Nah, di dalam gambar ini ada 2 fajar, karena Rasul mengatakan al-fajru fajron. Fajar itu 2 fajar. Kalau kita lihat yang kanan, inilah yang disebut sebagai al-fajru as-shadiq, yaitu fajar yang benar, yang kita tadi? Kalau sudah fajar shadiq berarti makan sahur kita sudah sudah selesai. Kemudian bagi jenengan yang melakukan sholat malam, witirnya itu harus segera ditutup ketika sudah fajar fajar shadiq. Nah, kemudian ketika sudah fajar shadiq, kita mulai ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu ibadah puasa kita mulai dari fajar shadiq, kemudian sholat subuh kita mulai dari fajar shadiq. Ya, kalau kita lihat di gambarnya itu kan jenengan bisa lihat di sini kan memanjang, putihnya itu memanjang memanjang secara horizontal atau ke samping. Jadi putihnya ini kan membentang ke samping gitu. Tapi berbeda dengan yang al-fajru al-kadzib, fajar yang bohong.
yang kita masih boleh makan sahur. Kemudian kita belum saatnya menjalankan ibadah puasa dan juga belum saatnya menjalankan ibadah sholat subuh. Maka fajar kadhib itu seperti ini Bapak Ibu sekalian, gambarnya bisa dilihat putihnya itu kan tegak ke atas atau vertikal, dan digambarkan oleh Rasulullah ini modelnya kayak ekor apa? Ekor serigala. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di gambar di dalam slide ini. Ini kira-kira perbedaan dari dua fajar, yaitu fajar sodik dan fajar kadhib. Jadi kalau kita bicara dalam konteks ibadah puasa kita itu kita mulai dari fajar sodik yang sebagaimana di gambar yang di sebelah kanan di dalam slide itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita tadi katakan bahwasanya makan dan minum atau al-aklu wasyurbu itu bisa membatalkan ibadah puasa. Kemudian kita coba lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan makan dan minum yang bisa membatalkan ibadah puasa. Nah, makan dan minum yang membatalkan ibadah puasa yaitu segala sesuatu yang ditelan melalui mulut, karena mulut ini merupakan organ tubuh yang kita memasukkan makanan melaluinya hingga masuk ke perut besar. Sekaligus yang perlu dicatat di sini, sekaligus rasanya tidak enak dan tidak lezat. Sekaligus rasanya tidak enak itu misalnya jenengan memakan sesuatu melalui mulut dari bukan makanan, misalnya memasukkan batu, atau batu itu kan rasanya tidak enak ya, tentu tidak enak karena itu bukan makanan. Kalau sesuatu yang bukan makanan pun dimasukkan melalui mulut hingga masuk ke perut besar, ini berarti kita sama dengan makan gitu. Dan meskipun rasanya tidak lezat, ya maksudnya apa? Dari definisi ini bisa kita pahami apapun yang kita masukkan melalui mulut hingga masuk ke perut besar, baik itu berupa makanan yang umum kita konsumsi atau sesuatu yang tidak umum dikonsumsi tapi dimasukkan melalui mulut, nah itu berarti bisa membatalkan puasa meskipun rasanya itu tidak lezat, tidak nikmat. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang berpikir secara logis? Misalnya ada orang yang sakit. Orang sakit itu kan membutuhkan obat sehingga dia mengkonsumsi atau minum obat atau makan pil. Pil dan obat yang diminum itu kan tidak dinikmati dan sebenarnya dia tidak butuh obat itu kan itu. Sehingga dia menggunakan logika. Berarti yang bisa membatalkan ibadah puasa itu sesuatu yang ketika kita makan kita menikmati gitu. Adapun pil dan minum obat itu meskipun kita makan atau kita minum pada saat bulan Ramadan kita tidak menikmati sehingga tidak membatalkan puasa. Tetapi di dalam beragama ini juga sudah dijawab oleh tim Fatwa Tarjih. Di dalam beragama itu kita menggunakan dasar Al-Quran dan Sunnah karena tadi firman Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa kulu washrabu, sehingga bentuk objek apapun baik itu rasanya nikmat atau tidak selama kita masukkan melalui mulut hingga masuk ke perut besar itu tetap membatalkan puasa. Nah, kalau jenengan sakit membutuhkan obat sehingga harus meminum obat pil, ya berarti boleh membatalkan ibadah puasa. Karena kan faman kana minkum maridun kemarin itu. Barang siapa di antara kamu yang sakit kan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Berarti kalau sakit membutuhkan pil atau butuh minum obat, ya berarti boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengqadainya di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan suntik untuk pengobatan? Maka di dalam buku tuntunan Ramadan seperti ini,
dikatakan bahwasanya suntik untuk pengobatan itu tidak termasuk makan. Karena kenapa kok suntik itu dikategorikan atau dikatakan tidak termasuk makan? Karena suntikan itu kan dimasukkan otot kan itu, atau dimasukkan nadi, yang mana ini kan bukan merupakan lubang yang umum yang kita gunakan untuk mengonsumsi makanan. Sehingga suntik untuk pengobatan itu tidak membatalkan ibadah puasa itu. Nah, sehingga di sini bagaimana dalam konteks pandemi ini, misalnya sekarang kan pemerintah menggalakkan vaksinasi secara nasional kan gitu. Nah, kebetulan misalnya Bapak Ibu sekalian jamaah kampusmu di bulan Ramadan ini sudah diskedulkan untuk menjalankan vaksinasi dan jenengan masih bingung. Nanti kalau saya divaksin kira-kira puasa saya batal atau tidak. Nah, oleh sebab itu karena ini merupakan isu nasional dan Muhammadiyah meresponnya dengan cepat. Sehingga kalau kita lihat di dalam surat edaran PP Muhammadiyah tentang tuntunan Ramadan 1442 atau 2021 dalam kondisi darurat COVID-19, itu nanti jenengan bisa lihat di 3, di sana dikatakan vaksinasi dengan suntikan boleh dilakukan pada saat berpuasa dan tidak membatalkan puasa. Nah, kenapa? Alasannya kita coba lihat dan cermati di sini. Argumentasinya apa? Karena vaksin itu diberikan tidak melalui mulut atau rongga tubuh yang lainnya seperti hidung. Yang vaksin itu kan disuntik tidak melalui mulut, kan gitu. Berbeda dengan sesuatu yang kita makan melalui mulut. Serta tidak bersifat memuaskan keinginan. Nah, ini karena secara umum kita memakan sesuatu itu kan karena ada nafsu makan. Maka vaksin itu bukan sesuatu yang ketika kita melihatnya kemudian muncul nafsu makan kita kemudian ingin memakannya, bukan semacam itu. Ya, sehingga tidak bersifat memuaskan keinginan dan bukan merupakan zat makanan yang mengenyangkan atau menambah energi. Kita divaksin itu kan vaksin bukan merupakan nutrisi atau misalnya mengandung karbohidrat sehingga memberikan energi di dalam tubuh kita, kan enggak. Dan sehingga dikatakan oleh Majlis Tarjih, adapun yang membatalkan puasa adalah aktivitas makan dan minum. Apa yang disebut aktivitas makan dan minum? Yaitu menelan segala sesuatu melalui mulut hingga masuk ke perut besar, sekaligus rasanya tidak enak atau tidak lezat. Ini yang membatalkan puasa. Suntik vaksin itu tidak termasuk makan dan minum. Sehingga kalau kita lihat bagaimana Al-Quran mengekspresikan tentang bahwasanya makan dan minum itu bisa membatalkan puasa, kan dikatakan wakulu, dan makanlah kamu sekalian, washrabu, dan minumlah kamu sekalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, kalau di dalam ayat ini kan dikatakan wakulu washrabu, makan dan minum itu makan dan minum secara natural yang secara umum dimasukkan melalui mulut sehingga masuk di dalam perut besar kita. Nah, itulah yang disebut dalam bahasa Al-Quran dalam redaksinya wakulu, dan makanlah kamu sekalian, washrabu, dan minumlah kamu sekalian sampai terbitnya fajar sodik. Kemudian kita disuruh menyempurnakan ibadah puasa ilalail sampai malam. Sampai malam itu batasannya mana? Yaitu ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah kajian kampusmu, kalau kita lihat ada masalah yang penting kita ketahui. Nah, terkadang kita waktu menjalankan ibadah puasa itu kita kelupaan. Kita makan dan minum kemudian ingat, loh saya tadi kok puasa, dan gitu. Padahal sudah makan dan minum. Nah, bagaimana orang yang lupa
dia makan dan minum, apakah ibadah puasa yang dijalaninya itu menjadi batal? Maka jawabannya, orang yang makan atau minum karena lupa di siang hari pada bulan Ramadan, para fuqaha disebut sahwan atau ghair amdin, tidak sengaja atau secara lupa. Dan itu tidak batal puasanya, tetapi harus meneruskan puasanya tanpa ada sanksi apapun. Jadi kalau jenengan misalnya pagi-pagi biasanya sarapan atau minum sesuatu, sudah sahur tadi malam, habis subuh kemudian ketiduran, kemudian pagi-pagi habis tidur tiba-tiba minum air dan tanpa disengaja atau lupa. Nah, bagaimana ketika itu? Ya, kita tetap Tetap meneruskan puasa kita meskipun kita sudah minum dan tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi itu maksudnya apa? Kita tidak usah mengqadainya di luar bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat di dalam hadisnya, ini ada hadis an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bersabda, "Idza akala as-shaimu nasiyan." Apabila orang yang puasa itu makan nasian dalam keadaan lupa. Ini ada guyonan nasian di sini, bukan apabila seorang yang berpuasa itu makan nasi, bukan makan nasi. Makan nasian di sini dalam bahasa Arab maksudnya apa? Maksudnya lupa. Jadi idza akala as-shaimu nasian, apabila seseorang di antara kamu makan secara lupa, yaitu ketika orang yang berpuasa makan secara lupa. Au syariba nasian, atau orang yang berpuasa itu minum dengan dengan lupa. Fa innama huwa rizqullah, maka di dalam hadisnya itu justru merupakan rizki Allah. Saqahullahu ilaih, yang rizki itu disiramkan kepadanya. Jadi kalau jenengan ketika berpuasa kelupaan kemudian makan, itu berarti seolah-olah digambarkan sebagai rizki Allah. Kenapa kok rizki? Ya karena hukum asalnya orang yang berpuasa itu harus al-imsak anil akli wasyurbi, harus menahan diri dari makan dan minum. Tetapi taklif atau beban syariah itu diwajibkan bagi orang yang orang yang sadar, orang yang berakal. Adapun orang yang lupa ini kan tidak dikenakan taklif. Sehingga digambarkan di dalam hadis itu, inilah rizqullah saqahullah ilaih, adalah rizki dari Allah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan dijelaskan wala qadha'a alaih, dan tidak ada qadha' baginya. Maksudnya dia tetap melanjutkan ibadah puasa yang ia kerjakan sampai selesai nanti terbenamnya matahari. Dan ketika di luar bulan Ramadan tidak usah mengqadha'nya. Ya kayak seakan-akan dia ya menjalankan puasa dengan sempurna, itu maksudnya. Itu pada kasus masalah orang yang lupa. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian kampusmu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa itu muntah dengan sengaja. Nah, ini perlu dicatat. Jadi muntahnya itu dengan sengaja, bukan kalau tidak dengan sengaja. Nah, sehingga kalau seseorang terpaksa muntah, mencium sesuatu tanpa sengaja, akhirnya muntah. Atau lagi sikatan, gosok gigi, tiba-tiba muntah. Nah, itu kan berarti bukan amdan, bukan sengaja. Berarti dalam kondisi itu, dia tidak wajib mengqadha atau membayar kafarah, tidak, tapi tetap meneruskan puasanya karena muntahnya itu dilakukan tanpa sengaja. Berbeda kalau misalnya orang yang melakukan istiqa, atau nanti dalam hadisnya coba kita baca itu, man dara'ahul qai'u falaisa alaihi qadha. Barang siapa muntah tidak sengaja,
falaisa alaihi qada, maka tidak diwajibkan baginya mengqada. Tapi wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Wa man istaqa'a, barang siapa yang melakukan istiqa'. Istiqa' itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu muntah dengan sengaja itu apa? Misalnya dalam keadaan puasa sengaja mencium sesuatu sehingga mengakibatkan dia muntah. Jadi sengaja mencari sesuatu agar dia muntah dengan melalui indera penciuman. Atau misalnya memasukkan tangan di tenggorokan dengan sengaja, akhirnya muntah. Nah ini yang disebut istiqa'. Jadi muntah dengan amdan. Nah, kalau semacam itu falyaqdi, hendaklah apa? Dia mengqada gitu. Dan sehingga kalau kita lihat dalam keterangan ulama, misalnya Al-Khattabi mengatakan semacam itu, bahwasanya kalau muntah dengan sengaja itu apa? Maka wajib mengqadai dan puasanya batal. Tetapi kalau muntahnya itu dengan tidak sengaja, maka apa? Tidak membatalkan ibadah puasa. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau muntah dengan sengaja itu tadi nomor 2. Kita coba lihat selanjutnya, yang bisa membatalkan ibadah puasa itu jima atau melakukan hubungan intim suami istri di Ramadan. Jadi misalnya pasangan pasutri, pasangan suami istri melakukan hubungan seksual di siang hari di bulan Ramadan, maka puasanya batal. Kenapa? Ayatnya kemarin itu, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dan seterusnya itu kan konteksnya itu yang boleh kita melakukan arafat ila nisa, yaitu melakukan hubungan intim itu di malam hari. Kalau kita menjalankan ibadah puasa di siang hari itu tidak boleh. Maka orang yang semacam itu apa? Puasanya batal dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Jadi puasa yang ia tinggalkan karena jima tadi wajib diganti di bulan Ramadan. Nah, selain mengqadha, dia kena apa? Kafarah, yaitu denda. Ini berarti jima itu tidak hanya membatalkan puasa dan mewajibkan qadha, tetapi ditambah satu lagi, yaitu apa? Adanya apa? Kafarah, adanya denda. Nah, kalau kita lihat kafarahnya itu apa? Yang pertama itu itqu raqabatin, yaitu memerdekakan seorang budak. Nah, bagaimana kalau dia tidak bisa? Maka puasa syahraini mutatabi'ain, yaitu 2 bulan yang apa? Berurut-urutan. Ya, kalau kita lihat misalnya kalau dia melakukan jima di bulan Ramadan, kalau misalnya mengqadainya di bulan apa? Di bulan Syawal, belum bisa melakukan puasa secara mutatabi'an, secara berurutan. Karena Syawal itu hari apa? Hari satunya kan Idul Fitri, kita tidak boleh berpuasa. Nah, bagaimana kalau bulan berikutnya, misalnya di apa? Di Dzulhijjah atau Dzulqa'dah itu juga nggak bisa, karena nanti ada Idul Adha. Idul Adha itu kan nanti kita tidak boleh apa? Menjalankan ibadah puasa, sehingga kita tidak bisa apa? Menjalankan ibadah puasa syahraini mutatabi'an, 2 bulan secara berurut-urutan, yang mungkin bisa mengawalinya dari bulan apa? Muharram. Nah, itu. Nah, kemudian kalau tidak mampu, ia memberi makan apa? Sitina miskinan, yaitu 60 orang miskin. Nah, ukurannya berapa? Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin dalam masalah fidyah kemarin. Fidyah itu 1 orang diestimasikan oleh para ulama, termasuk pandangan majelis tarjih kita, ya kurang lebih 6 ons. 6 ons atau lebih. Itu bisa makanan pokok ataupun makanan yang sudah siap saji atau siap makan, yang di situ ada apa? Ada nasi, ada lauk pauk, ada apa? Ada minumannya yang standar kita makan itu. Ataupun misalnya bisa dikonversi
uang kemudian disetorkan kepada lazismu dengan memberikan uang kepada lazismu, ini bentuk kafaroh saya karena misalnya telah melakukan hubungan suami istri di siang hari. Nah, kemudian sama lazismu tentu uang tersebut akan ditasarufkan untuk orang miskin dan 60 orang miskin, dan tidak boleh lazismu memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan sosial, misalnya untuk pembangunan masjid, pembangunan sekolah atau yang lainnya. Karena redaksi hadisnya kan sitina miskinan, disebut secara eksplisit ada kata miskin itu. Nah, sehingga kafaroh orang yang batal puasanya karena jima itu, kafaroh yang berupa makanan itu ya khusus spesifik untuk orang miskin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba lihat di dalam hadisnya, di sini ada hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah kemudian dia berkata, halaktu ya Rasulullah, saya telah binasa. Qal, maka Rasulullah mengatakan, wa ma ahlakaka, apa yang menyebabkan kamu binasa? Qal waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, saya telah menyetubuhi istri saya di bulan Ramadan. Faqal, maka ketika itu Rasulullah memberikan fatwa atau memberikan jawaban. Hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan, apakah engkau sanggup memerdekakan seorang budak? Maka laki-laki tadi menjawab, la. Qal fa'al tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain. Kalau begitu apakah engkau bisa menjalankan ibadah puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut? Qala, laki-laki tadi juga menjawab, ya Rasulullah, saya enggak mampu. Baru saja puasa saja sudah kecolongan. Saya melakukan hubungan dengan istri saya, apalagi puasa 2 bulan secara berturut-turut lagi, pasti tambah kecolongan lagi gitu. Qal fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, apakah engkau bisa memberikan makan 60 orang miskin? Laki-laki tadi menjawab la. Summa jelas, karena apa? Laki-laki tadi sangat miskin, kemudian ada seseorang yang memberikan kepada Rasulullah ya tamar, kemudian Rasulullah memberikan kepada laki-laki ini, kemudian tasodak, sedekahkanlah kepada kepada orang lain. Kemudian laki-laki tadi menjawab, kamilah keluarga yang miskin yang paling membutuhkan kurma itu. Kemudian Rasulullah menjawab, kalau gitu sedekahkanlah kepada keluargamu. Ketika itu Rasulullah Ketika itu Rasulullah senyum gitu. Nah, ini kalau kita lihat hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang kafarah orang yang melakukan jima atau hubungan intim suami istri di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah ketika seseorang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan dengan istrinya, itu yang diwajibkan membayar kafarohnya itu suami dan istrinya atau suaminya saja, kan itu. Maksudnya yang wajib membayar kafaroh dari 3 tadi, dari 3 yang sudah kita sebutkan. Berarti dalam konteks sekarang budak itu sudah tidak ada, tinggal 2 opsi, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan 60 orang miskin. Meskipun ini perlu dicatat Bapak Ibu sekalian, dalam pandangan Majelis Tarjih, kafarah ini merupakan litakhir, karena ada redaksi hadis yang lain menggunakan au. Au itu menunjukkan litakhir. Jadi boleh memilih, bukan berurutan. Dan bedanya boleh memilih dengan berurutan itu apa? Kalau pandangan yang mengatakan harus berurutan, berarti harus dimulai memerdekakan budak. Dalam konteks sekarang, jawabannya pasti tidak ada. Kemudian yang kedua, dia harus mengawalinya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau nggak bisa, dicoba nggak bisa, baru yang ketiga. Ini namanya berurut-urutan.
Tapi dalam pandangan majelis tarjih litakhyir, boleh memilih. Lah kenapa kok semacam ini? Nanti bisa dibaca di buku ini, tuntunan Ramadan yang dikeluarkan oleh majelis tarjih, karena melihat ada redaksi di dalam hadis yang lain itu hadisnya menggunakan au. Au itu menjadi pilihan, menjadi opsi. Dan kalau kita lihat dalam konteks mana yang lebih maslahah, bisa jadi yang lebih maslahah itu justru diawalinya dengan apa? Memberikan makan 60 orang miskin. Karena ini kan apa? Lebih pada nilai sosialnya. Sehingga ketika ada orang yang melakukan pelanggaran syariat, adanya kafarohnya itu lebih bersifat sosial. Sehingga dengan dia memberikan makan 60 orang miskin, ini bisa apa? Menjadi solusi mengentaskan kemiskinan, atau orang-orang miskin itu menjadi apa? Menjadi kenyang, dan sehingga jiwa sosialnya itu lebih tinggi. Ada ulama yang mengatakan secara maslahah itu ya memberikan apa? Makan 60 orang miskin daripada berpuasa, karena berpuasa itu dinilai ya secara spiritualitas bagus, tetapi yang merasakan nilai spiritualitasnya itu kan hanya dirinya sendiri. Tapi kalau konteksnya itu di kafarahnya itu bentuknya ibadah sosial, yaitu memberi makan 60 orang miskin, maka nilai sosialnya itu lebih tinggi orang lain, dan kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain itu nilainya lebih bagus daripada kebaikan yang apa dirasakan bagi diri kita. Ada pandangan semacam itu. Nah, kemudian tadi kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau ada suami istri yang melakukan hubungan jima di siang hari di bulan Ramadan, itu yang wajib membayar kafarah atau denda itu apa? Suaminya saja atau istri juga. Nah, kalau kita lihat ini di dalam fatwa tarjih, maka dikatakan di sana kalau kita melihat hadis yang ini, hadis Abu Hurairah yang panjang tadi, maka di dalam hadis di atas dijelaskan bahwa yang disuruh oleh Nabi membayar kafarah dengan ada tahapan tadi, 3 tahapan tadi. Apa? Yang pertama memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian memberikan makan 60 orang miskin. Dan ketika kita lihat redaksi hadisnya, ini kan Rasulullah hanya berbicara pada si suami, sedang si istrinya tidak ditanyakan. Ini. Nah, sehingga kalau kita melihat dari makna zahir hadis ini, kewajiban kafarah itu hanya dibebankan kepada seorang laki-laki atau si suami, adapun si istri tidak. Argumentasi yang kedua, ketika kita bicara tentang kafarah maliyah atau denda yang sifatnya itu uang, secara umum di dalam agama kita, ketika kita bicara tentang uang itu kan dibebankan kepada laki-laki. Seorang laki-laki ingin nikah dengan wanita, maka ada mahar. Mahar itu apa? Sesuatu yang sifatnya uang. Ini biasanya laki-laki. Nah, demikian juga kafarah ketika melakukan hubungan suami istri ketika berpuasa, maka dipahami bahwasanya karena ini berkaitan dengan kafarah maliyah, denda yang berupa harta, maka ini dibebankan kepada laki-lakinya saja, adapun yang wanitanya itu tidak. Meskipun ada pandangan yang lain, misalnya di dalam mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik mengatakan suami dan istri atau istri itu dikiaskan kepada suami. Meskipun dalam hadisnya tidak menyebutkan istri, tetapi istri itu sama kedudukan dendanya seperti suaminya. Tetapi pandangan yang dipilih oleh majelis tarjih yaitu pandangan sebagaimana mazhab Syafi'i, bahwasanya karena yang dalam hadisnya yang disebutkan supaya memberikan kafarahnya itu hanya suaminya, adapun istrinya tidak, ya berarti dipahami suami saja. Yang kedua, karena kafarah ini denda yang sifatnya itu harta, maka ini dibebankan kepada
kepada si laki-laki saja. Nah, kemudian masalah berikutnya, bagaimana dengan masalah onani? Onani itu dalam bahasa Arabnya disebut al-istimna. Onani itu apa? Mengeluarkan sperma dengan sendiri tangan ataupun dengan istrinya sebagai media, kemudian keluar apa? Spermanya. Maka onani itu dapat membatalkan puasa. Tetapi yang perlu dicatat, ketika spermanya seorang laki-laki itu keluar dalam keadaan mimpi apa, membayangkan sesuatu, kemudian tiba-tiba apa, bangun lihat sudah basah. Nah, kalau spermanya itu keluar dalam keadaan mimpi, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau melakukan onani secara sengaja, baik dengan dirinya sendiri atau melalui istrinya, itu membatalkan ibadah puasa. Itu tentang masalah onani. Nah, kemudian ada fatwa tarjih tentang keluar mani karena mimpi tadi. Nah, orang yang mimpi dan mengeluarkan air mani, maka jawabannya puasanya tidak batal. Kenapa? Karena orang yang mimpi atau dalam keadaan tidur itu kan melakukan sesuatu bighairi qasdin, tanpa disengaja. Bukan, dia tidak bisa mengontrol apa tubuhnya ketika dalam keadaan apa tidur. Nah, sehingga orang yang tidur itu tidak dikenakan taklif, sehingga kalau keluar mani dalam keadaan mimpi maka puasanya tidak batal. Karena hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan rufi al-qalamu an thalathatin. Pena itu diangkat dari 3 orang, maksudnya tidak dikenakan taklif. Yang pertama apa? Anin naimi hatta yastayqidhu. Dari orang yang tidur sampai dia apa? Bangun. Nah, sehingga kalau misalnya bapak-bapak apa tidur di siang hari di bulan Ramadan tiba-tiba mengeluarkan mani, maka puasanya tidak batal dan meneruskan puasanya dan tidak ada qadha gitu. Nah, kemudian bagaimana tentang mencium istri kan itu? Karena mencium istri ini kan sebagai bentuk kasih sayang seorang suami kepada istri, dan di beberapa keluarga ini sudah menjadi kebiasaan gitu. Setiap misalnya bapaknya mau pergi kerja, mencium keningnya istrinya dulu sebagai tanda kasih sayang kan gitu. Nah, bagaimana kalau di bulan Ramadan ini, apakah masih perlu istrinya itu dicium kan itu. Nah, sehingga di dalam pembahasan di dalam fatwa tarjih, mencium istri dikala berpuasa itu tidak membatalkan ibadah puasa. Karena kalau kita lihat ada sebuah hadis dari Aisyah, karena Rasulullah SAW yuqabbilu fi Ramadan wa huwa shaimun. Rasulullah itu mencium Aisyah pada bulan Ramadan wa huwa shaimun, padahal dia sedang apa? Puasa. Berarti kalau seorang apa? Suami mencium istrinya pada saat berpuasa itu tidak membatalkan ibadah puasanya, tetapi harus diingat ini. Harus dicatat, di sini ada catatan gitu. Sekarang mencium istri itu ada 2 kemungkinan gitu. Yang pertama bisa membatalkan ibadah puasa. Bila ketika bapak ini mencium istrinya kemudian mengeluarkan sperma, atau mencium secara syahwat kemudian mengeluarkan sperma, maka kalau mencium semacam ini puasanya apa? Batal. Nah, kalau hanya mengeluarkan madhi, madhi itu cairan yang dikeluarkan oleh laki-laki ketika misalnya sangat nafsu, tetapi tidak sampai apa mengeluarkan mani. Kalau madhi saja itu tidak batal, sebagaimana dohir hadis Aisyah tadi, bahwasanya kata Aisyah, Rasulullah itu suka mencium saya di bulan Ramadan, padahal dia apa? Lagi puasa. Karena menciumnya Rasulullah itu tidak sampai mengeluarkan mani, karena dalam hadis dikatakan Rasulullah itu seseorang yang paling bisa mengontrol nafsunya daripada kita itu. Berarti
bisa kita pahami bahwasanya ketika Rasulullah mencium Aisyah ini tidak sampai menciumnya dengan nafsu yang menggebu-gebu kemudian keluar mani. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada masalah yang penting untuk kita pahami juga. Bagaimana misalnya Bapak dan Ibu di malam hari kan boleh melakukan hubungan suami istri. Bahkan Al-Quran mengatakan betapa pentingnya suami istri supaya terus melakukan hubungan ini. Maka dikatakan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Al-Quran mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Betapa pentingnya hubungan suami dan istri ini dikiaskan bahwasanya suami istri itu bagikan pakaian. Suami itu bagikan pakaiannya istri, istri itu bagikan pakaiannya suami. Kita tidak mungkin bisa melepas dan meninggalkan pakaian kita tidak pakai, tidak mungkin. Itu betapa pentingnya suami istri. Nah, sehingga Al-Quran memberikan keringanan di dalam bulan Ramadan kita boleh melakukan hubungan suami istri tetapi di malam hari, karena uhilla dihalalkan lakum bagi kamu sekalian lailatas siyam. Ini lailatas siyam yaitu malam puasa. Adapun siang itu tidak boleh. Dan misalnya Bapak Ibu sekalian di malam hari melakukan hubungan melakukan hubungan suami istri. Tiba-tiba sebelum terbitnya fajar belum sempat mandi junub. Masih berarti masih karena sudah terbit fajar, kan sudah waktunya berpuasa. Nah, bagaimana hukumnya? Maka kalau kita lihat di sini ada hadis. Karena qad kana Rasulullah SAW yudrikul fajru fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah itu pernah memasuki waktu fajar di bulan Ramadan wa huwa junubun. Rasulullah itu masih dalam keadaan junub. Min ghairi hulmin. Junubnya ini bukan karena mimpi. Berarti karena apa? Karena melakukan hubungan dengan istri Rasulullah. Yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Fayaghtasilu. Sebelum menjalankan ibadah subuh, salat subuh, kan harus melakukan toharoh, mandi dulu karena junub. Tidak bisa masih junub kemudian langsung salat subuh, yang nggak bisa. Harus mandi dulu, wayasum dan puasa. Maksudnya tapi mandinya Rasulullah itu dilakukan ketika sudah terbit fajar sodik. Karena fajar sodik sudah kita katakan tadi kan awal dimulainya ibadah puasa. Maka ketika itu boleh. Jadi meskipun Bapak Ibu sekalian sudah terbit fajar sodik tetapi belum sempat mandi junub, ya tetap puasa. Itu boleh. Tetapi lebih afdolnya ya tentu sebelum fajar sudah mandi junub. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Karena ulama menganggap itu sunnah saja. Sunnah saja kita dianjurkan untuk mandi sebelum terbit fajar di bulan Ramadan. Karena ini sunnah, kalau misalnya tidak sempat ya nggak ada masalah dan puasanya tetap sah gitu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang keempat tentang keluar darah haid, menstruasi dan nifas. Haid dan nifas sebagaimana yang kita bahas kemarin, orang yang sedang kedatangan haid dan nifas itu tidak diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Sehingga kalau misalnya ibu-ibu haidnya itu datang 1 menit atau bahkan 5 menit sebelum tenggelamnya matahari, tetap ibadah puasanya batal. Tapi jangan dipahami kalau gitu saya rugi tadi. Ya jangan semacam itu ibu-ibu. Ya dipahami ya karena ini suatu yang umum dialami oleh wanita. Justru puasa-puasa sebelum puasa yang kita lakukan dari terbit fajar tadi, meskipun kurang 5 menit misalnya baru keluar haid, ini mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi bukan sia-sia. Jangan sampai ibu-ibu mengatakan, oh saya tadi percuma puasa, bukan semacam itu kan. Ya karena haid dan nifas ini mawani. Kalau mani itu menghalangi, berarti wanita yang haid dan nifas wajib membatalkan puasanya, tidak boleh berpuasa. Kalau berpuasa dia malah dosa dan puasanya tidak sah. Tetapi menggantinya di luar bulan Ramadan sebagaimana hadis yang
kemarin kita bahas bahwasanya Aisyah istri Nabi mengatakan kana yusibuna dzalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami wanita itu mengalami menstruasi di zaman Rasulullah. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kami, kata Aisyah, fanu maru, maka kami diperintah biqadha isom maru biqadha is-shalah, dan kami tidak diperintah untuk melakukan qadha salat. Ya, karena karena puasa ini kan dalam 1 tahun itu cuma 1 bulan kan itu. Adapun sholat ini kan setiap hari. Dan sehingga kalau diperintahkan untuk mengqadha sholat menjadi repot. Tapi kalau qadha puasa, mungkin wanita itu dalam 1 bulan kedatangan menstruasi itu 1 hari, 2 hari, 3 hari bisa dihitung gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita pahami tadi, bahwasanya haid itu manik, penghalang kesahan ibadah puasa kita, bukan rukhsah. Apa bedanya manik dengan rukhsah? Kalau bepergian, sakit itu rukhsah gitu. Kalau rukhsah itu semacam keringanan atau dispensasi. Kalau kita ambil, oke. Kalau tidak kita ambil, ya tidak masalah. Sehingga kalau Bapak Ibu misalnya melakukan perjalanan jauh, sekarang kan perjalanan lebih nyantai. Bisa pakai pesawat, bisa pakai bis, bisa pakai kereta api, sehingga kita tidak terlalu lelah. Dan melakukan perjalanan pada saat puasa tidak ada masalah. Kemudian kita tetap berpuasa karena kita tidak merasakan pengaruh. Kita tetap kuat dan fit dan fresh ketika menjalankan puasa. Kita tidak ambil, kita tetap puasa, itu boleh. Karena sifatnya rukhsah. Tapi kalau ibu-ibu kedatangan haid, saya nggak masalah haid, tapi saya tetap puasa, itu nggak boleh. Karena haid itu manik, menghalangi kesahnya ibadah puasa. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk selanjutnya kita akan coba kembangkan di tanya jawab. Silahkan host. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya yang sangat gamblang, sangat jelas. Barangkali di antara Bapak Ibu jamaah kampusmu ada yang akan ditanyakan, kami persilahkan. Monggo, masih ada waktu sekitar 6 menit. Monggo bisa diaktifkan dulu untuk mic-nya. Saya tanya, Tat. Ya, monggo Ustadz. Kalau ada orang melahirkan di bulan Ramadan, itu membayar fidyah atau mengganti puasa Ramadan? Nggih, sampun. Ya. Terus pun. Nggih. Terima kasih. Monggo Ustadz, silakan diberi penjelasan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas tentang beberapa orang yang masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang susah menjalankan ibadah puasa, kemudian dia berbuka, maka fidyatun, memberikan fidyah ta'amu miskin, berupa makanan kepada seorang miskin. Siapa saja mereka? Di antaranya dikatakan Asy-Syaikh Al-Kabir, orang yang sudah tua secara usia, tua renta, dia tidak sanggup lagi menjalankan ibadah puasa. Ini sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas ketika membaca wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ibnu Abbas mengatakan hadil ayat laisa bimansukhatin. Ayat ini tidak dimansuh, akan tetapi hiya lisy-Syaikh Al-Kabir wa Syaikhah Al-Kabira. Ini untuk orang yang tua renta, baik laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, untuk orang yang sakit. Karena sakit itu bisa dikategorikan menjadi 2 atau mungkin bahkan 3. Yang pertama sakit biasa.
Sakit biasa itu sama sekali tidak mempengaruhi ibadah puasa kita. Misalnya ya sekedar pusing dikit gitu atau batuk dikit, ya kita secara umum ya tetap puasa kan itu. Yang kedua, sakit yang mempengaruhi kesembuhan sakit kita jika kita tetap memaksakan diri dalam menjalankan ibadah puasa. Dan sakit yang semacam ini kita boleh tidak berpuasa dan mengkodoknya di hari yang lain. Tetapi yang masuk wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, ini kategori sakit yang ketiga yang disebut sebagai maradun muzminun. Sakit yang menaun la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya lagi. Misalnya ada seorang yang mengalami penyakit diabetes yang sangat kronis ataupun mah yang sangat kronis. Diabetesnya sudah kronis, kalau dia puasa maka akan drop. Nah, kalau drop itu kan harus dikasih makanan manis supaya cepat pulih. Biasanya kan gitu kalau orang yang lagi diabetes. Ataupun mah sudah kronis. Kalau makannya tidak tepat di waktunya, langsung dia kumat. Sama sekali nggak bisa. Nah, orang semacam ini yang masuk wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kemudian yang berikutnya wanita yang hamil. Wanita yang hamil, apalagi misalnya kalau dia hamil itu berpuasa mengakibatkan bahaya untuk dirinya sendiri ataupun untuk boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah, tidak mengqodoi. Demikian juga wanita yang menyusui. Nah, bagaimana tadi kalau wanita melahirkan? Ya, melahirkan itu tentu mengeluarkan darah nifas, otomatis dia tidak berpuasa. Kemudian setelah melahirkan kan menyusui kan itu. Ya berarti dia masuk tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ia Ia boleh tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Fidyahnya bagaimana ya sudah saya sampaikan tadi, bisa berupa makanan pokok berupa beras 6 ons atau lebih, makanan yang siap saji, ada lauk pauknya, ada nasinya, ada minumannya, ataupun bisa dikonversikan dalam bentuk uang kemudian diserahkan kepada lazismu setempat. Ya kurang lebihnya semacam itu. Wallahu a'lam. Maksudnya gini tak, dikuatkan mana antara manik dan rukshoh gitu loh tak. Oh gitu. Ya terima kasih. Dikuatkan mana manik dengan rukshoh. Tadi kan kalau wanita melahirkan kan di situ melahirkan di situ kan dia nifas. Nifas itu berarti manik. Tetapi nifas itu kan 40 hari. Demikian juga pada saat dia masih nifas itu kan menyusui. Nah, itu pandangan ulama yang dikuatkan yang menyusui. Nanti kalau dua-duanya yang nifasnya nanti suruh qadha, kan sebagaimana haid kan qadha tadi. Kemudian yang menyusuinya suruh fidyah, nanti malah dua. Ini menjadi repot. Nah, sehingga pandangan yang lebih mengedepankan aspek taisir, menjalankan agama ini mudah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki supaya kita menjalankan menjalankan agama ini dengan mudah. Ya, kalau kita melihat pandangan yang lebih pada aspek taisir, mempermudah itu, ya cukup untuk membayar fidyah, dia tidak usah mengqadainya. Kurang lebih itu. Ya, bagaimana Bapak? Apakah sudah jelas kira-kira? Gitu, terima kasih. Masih ada waktu 2 menit. Monggo barangkali ada di antara Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan diajukan terlebih dahulu. Iya, monggo. Silakan. Ini terkait yang membatalkan. Saya kira seseorang yang terkena penyakit ambeien yang sempat berobat itu kan biasanya ketika
kita mau dibersihkan kan habis kadang-kadang masuk itu kira-kira membatalkan puasa apa. Terima kasih. Ya, terima kasih bagi orang yang ambien. Biasanya kan, mohon maaf, ambien itu kan bahasa Jawanya itu, ya itulah kemaluan bawahnya itu kan keluar. Sehingga kalau keluar itu kan harus dimasukkan pakai jari biasanya kan gitu. Itu kan memasukkan lubang gitu. Nah, pandangan yang berkembang di antara para ulama, meskipun sudah kita sampaikan definisi makan itu secara umum, makan dan minum yang membatalkan puasa itu kan melalui mulut. Tetapi ada organ-organ yang lain, misalnya kuping, kemudian yang kemaluan itu, dua kemaluan itu kalau sengaja dimasukkan ya batal. Itu kalau tidak ada hajah, tetapi bagi orang yang kena penyakit ambien, itu justru harus dia melakukan semacam itu. Kalau tidak ya malah mengakibatkan bahaya untuk dirinya. Padahal kaidah dalam beragama kita itu sudah dibangun la dharara wa la dhirar. Kita dalam menjalankan ibadah agama itu tidak boleh membahayakan diri kita maupun orang lain. Ya, untuk konteks orang yang kena penyakit ambien itu tidak membatalkan puasa secara singkat. Mohon maaf karena sudah masuk adzan subuh, adzan maghrib. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan seluruh jamaah kampusmu. Karena sudah masuk maghrib, maka untuk kajian pada hari ini kita akhiri sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.